Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 11, kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2021. Halaman 11 ini dibahas pada semester yang pertama dan termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Kita akan membahas pada bagian perkalian bentuk suku tunggal yang memuat variabel. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka buku matematikanya dan perhatikan pada halaman 11. Perkalian bentuk suku tunggal yang memuat variabel. Bagian Q. Lembaran kertas berwarna dengan panjang A cm dan lebar B cm seperti ubin dijadikan suatu tikar berbentuk persegi panjang dengan panjang 3A cm dan lebar 4B cm. Berapa lembar kertas berwarna yang diperlukan? Berapa total luas daerah tikar tersebut? Maka jawabannya adalah untuk luas, perhatikan untuk luas adalah panjang dikalikan dengan lebar. Panjangnya adalah 3A. 1, 2, 3. Berarti panjangnya adalah 3A dan lebarnya adalah 4B. 1, 2, 3, 4. Maka 3A dikali 4B adalah 12AB. Berarti banyaknya luas dari total daerah tikar tersebut adalah 12 AB dan banyaknya lembar kertas adalah 12. Contoh yang pertama, 3A dikali 4B. Berarti 3A itu adalah 3 dikalikan A, kemudian dikalikan lagi dalam kurung 4 dikalikan B. Itu sama aja dengan 3 dikalikan 4 dikalikan A dikalikan B. 3 dikalikan 4 hasilnya adalah 12. A dikalikan B adalah AB, maka 12AB. Cara perhitungannya untuk 3A dikali 4B, perhatikan dulu untuk koefisiennya. Koefisien dari 3A adalah angka 3. Koefisien dari angka 4B adalah angka 4. Maka kita kalikan koefisien dengan koefisien, yaitu 3 dikalikan 4. Hasilnya adalah 12. Kemudian pada 3A itu variabelnya adalah A. Pada 4B variabelnya adalah B. Variabel dikalikan variabel adalah A dikalikan B, hasilnya adalah AB. Maka koefisien dikalikan variabel berarti 12 AB. Dari perkalian bentuk-bentuk suku tunggal yang memuat variabel, tentukanlah hasil perkalian koefisien-koefisien dan hasil perkalian variabel-variabelnya. Lalu sederhanakan hasilnya. Ini adalah proses untuk menghitung perkalian yang terdiri dari koefisien dan variabel. Sederhanakanlah, ini soal yang pertama. Yang pertama 5A dikalikan dengan 5B. Berarti 5A itu adalah dalam kurung 5 dikalikan A, kemudian dikalikan 2B adalah 2 dikalikan B. Ini sama aja dengan 5 dikali 2, kemudian dikalikan A dikalikan B. 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10. A dikalikan B adalah AB, hasilnya adalah 10AB. Yang kedua, negatif 6X dikalikan 3Y. Itu sama dengan, negatif 6X itu sama dengan negatif 6 dikalikan dengan X. Kemudian dikalikan 3Y itu adalah 3 dikalikan Y. Perhatikan, kalikan koefisien dengan
koefisien, berarti negatif 6 dikalikan 3, kemudian kalikan variabel dengan variabel yaitu X dikalikan Y. Negatif 6 dikalikan 3 adalah negatif 18. X dikalikan Y adalah XY. Maka hasilnya adalah negatif 18 XY. Selanjutnya nomor 3. Negatif X dikalikan negatif Y. Berarti kalau negatif X itu adalah negatif 1 dikalikan X. Kemudian negatif 7Y itu adalah negatif 7 dikalikan Y. Koefisien kalikan dengan koefisien. Berarti negatif 1 dikalikan negatif 7 dikalikan variabel kalikan dengan variabel. Berarti X dengan Y kita kalikan. Negatif 1 dikali negatif 7 hasilnya adalah 7. X dikalikan Y hasilnya adalah XY. Maka hasilnya adalah 7XY. Soal yang keempat. 0,4X dikali negatif 5Y. Berarti 0,4X itu adalah 0,4 dikalikan X. Kemudian dikalikan negatif 5Y itu berarti negatif 5 dikalikan Y. Koefisien kita kalikan koefisien. Berarti 0,4 dikalikan negatif 5. Kemudian dikalikan variabel dengan variabel yaitu X dikalikan Y. 0,4 dikalikan negatif 5 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian dikalikan XY dikalikan X dan Y hasilnya adalah XY. Maka hasilnya negatif 2 XY. Soal yang kelima. 8A dikali 1/4B. Berarti kalau 8A itu adalah 8 dikalikan A, kemudian dikalikan 1/4B itu adalah 1/4 dikalikan B. Koefisien kita kalikan dengan koefisien, berarti 8 dikalikan dengan 1/4, kemudian dikalikan variabel dikalikan dengan variabel A dikalikan dengan B. 8 dikalikan 1/4, berarti kita coret angka 8 dengan angka 4. Angka 4-nya adalah 1, angka 8-nya adalah 2. Maka hasilnya adalah 8 dikali 1/4 adalah 2. Dikalikan ke variabel, perkalian variabel adalah A dikalikan B yaitu AB. Maka hasilnya adalah 2AB. Selanjutnya soal nomor 6. Negatif 2/3X dikali negatif 9Y sama dengan negatif 2/3X itu adalah negatif 2/3 dikalikan X. Kemudian dikalikan negatif 9Y itu adalah negatif 9 dikalikan Y. Koefisien kalikan dengan koefisien, berarti negatif 2/3 dikalikan negatif 9, kemudian dikalikan variabel dengan variabel yaitu dikalikan X dikalikan dengan Y. Negatif 2/3 dikalikan 9, berarti 3 dengan 9 kita coret, angka 3-nya adalah 1, berarti 9-nya adalah negatif 3. Berarti negatif 3 dikali negatif 2 adalah 6. Kemudian X dikalikannya adalah XY, hasilnya adalah 6XY. Contoh yang kedua, 3A kuadrat dikalikan 2A. Berarti 3A kuadrat itu adalah 3 dikalikan A dikalikan dengan A. Kemudian dikalikan 2 dikalikan A. Koefisien kalikan dengan koefisien, berarti 3 dikalikan 2. Terus variabel dikalikan dengan variabel, berarti A dikalikan A dikalikan A. 3 dikalikan 2 adalah 6. A dikalikan A dikalikan A adalah A pangkat 3. Hasilnya adalah 6A pangkat 3. Kemudian negatif 5X ada dalam kurung negatif 5X dikuadratkan. Itu sama aja dengan negatif 5X dikali dengan negatif 5X. Koefisien kalikan dengan koefisien, berarti negatif 5 dikalikan negatif 5. Kemudian dikalikan variabel dikalikan dengan variabel X dikalikan dengan X. Negatif 5 dikalikan negatif 5 hasilnya adalah 25. X dikalikan X adalah X kuadrat, hasilnya adalah 25X kuadrat. Kita lihat contoh soal yang kedua. Sederhanakanlah. Yang pertama A pangkat 3 dikalikan A pangkat 2. A pangkat 3 itu adalah A dikalikan dengan A. Kemudian dikalikan A pangkat 2 adalah A dikalikan dengan A. Hasilnya adalah A dikalikan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A. Maka hasilnya adalah A pangkat 5. Yang kedua,
2A pangkat 2 dikalikan 4A. 2A pangkat 2 itu sama dengan 2 dikalikan A dikalikan dengan A. Kemudian dikalikan 4A adalah 4 dikalikan A. Kemudian koefisien kita kalikan dengan koefisien. Berarti 2 dikalikan dengan 4, kemudian dikalikan A dikalikan dengan A, kemudian dikalikan lagi A. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Kemudian A dikalikan A adalah A pangkat 3. Maka hasilnya adalah 8A pangkat 3. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu adalah 3X dalam kurung 3X pangkat 2. Itu sama saja dengan 3X dikalikan dengan 3X. 3 dikalikan 3. Berarti 3X itu 3 dikalikan X dikalikan 3 dikalikan X. Berarti koefisiennya adalah 3 dikalikan dengan 3. Berarti 3 dikalikan 3 dikalikan X dikalikan dengan X. 3 dikali 3 adalah 9. X dikalikan X adalah X kuadrat. Maka hasilnya adalah 9X kuadrat. Kemudian yang keempat, dalam kurung negatif 4A kemudian dikuadratkan. Itu sama saja dengan negatif 4A dikalikan dengan negatif 4A. Negatif 4 dikalikan negatif 4 berarti koefisien dikalikan dengan koefisien. Berarti negatif 4 dikalikan negatif 4 kemudian dikalikan lagi variabel dikali variabel yaitu A dikalikan dengan A. Negatif 4 dikalikan negatif 4 hasilnya adalah 16. A dikalikan A adalah A kuadrat. Jadi hasilnya adalah 16A kuadrat. Selanjutnya soal nomor 5. Negatif 6XY dikalikan 2Y. Kita pecah dulu. Negatif 6XY itu adalah perkalian dari negatif 6 dikalikan X dikalikan dengan Y. Kemudian dikali lagi 2Y itu adalah 2 dikalikan Y. Koefisien kita kalikan dengan koefisien. Berarti negatif 6 dikalikan dengan 2. Kemudian variabel dikalikan dengan variabel. Berarti X dikalikan Y dikalikan lagi Y. Negatif 6 dikali 2 adalah negatif 12. X dikalikan Y adalah XY pangkat 2. Jadi hasilnya adalah negatif 12 XY pangkat 2. Nomor 6, 8X dikalikan dalam kurung negatif X pangkat 2. Itu 8X itu adalah sama dengan 8 dikalikan X. Kemudian dikalikan lagi negatif X pangkat 2 itu adalah negatif X dikalikan negatif X. Kemudian koefisien kita kalikan koefisien berarti 8 dikalikan variabelnya adalah X dikalikan negatif X dikalikan negatif X. Koefisiennya tetap adalah 8. Kemudian X dikalikan negatif X dikalikan negatif X adalah X pangkat 3. Maka hasil akhirnya adalah 8X pangkat 3. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 11. Semoga video ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.